Pemerintah berencana mengubah skema dana pensiun bagi PNS. Perubahan itu tertuang dalam Rancangan Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Namun, kebijakan reformasi sistem pensiun itu belum membicarakan secara detail skema yang akan digunakan, termasuk rencana pengubahan skema pensiunan fully funded dari yang selama ini berupa pay as you go. Skema fully funded itu sebelumnya ditargetkan pemerintah bisa membuat ASN membawa uang pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Namun, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kemenkeu Issa Rahmatarwata mengatakan pembentukan rancangan skema pensiunan bagi ASN termasuk PNS ini sangat kompleks, sehingga belum bisa seketika diterapkan pada tahun depan. Kalau itu, pensiun skema fully funded lebih kompleks lagi. Belum akan seketika diterapkan 2025, ujar dia saat ditemui di kawasan Gedung Danapala, Jakarta, Senin 22/7 mengutip CNBC Indonesia. Rencana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah. Pada 2021 misalnya, skema dana pensiunan PNS ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema pay as you go menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga R1 miliar, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang kala itu masih dijabat oleh Cahyokumolo. Pemerintah berencana mengubah kebijakan uang pensiun aparatur sipil negara (ASN) pada 2025, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Rencana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah. Pada 2021 misalnya, skema dana pensiunan PNS ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema pay as you go menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar rupiah, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang kala itu masih dijabat oleh Cahyokumolo. Pada akhir 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arid Fakrullah dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Dalam kesempatan yang berbahagia ini mohon kiranya melalui Bapak Mendagri dan Menteri PANRB, kita segera bisa menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui fully funded secara konkret dan berkelanjutan, papar Zudan. Dikutip dari Civil Apparatus Policy Brief BKN berjudul Konsepsi Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS terbitan September tahun 2017, disebutkan skema fully funded pensions atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan, pay as you go pensions merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Meski begitu, dalam KEM-PPKF 2025 edisi pemutakhiran, belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam Rancangan Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi ASN. Dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu I. Perubahan skema program untuk PNS existing, dan I. Pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK. Garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah itu, pertama ialah memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay (THP) menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan PPPK akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan PPPK diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal.
Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Perubahan besaran dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang, dikutip dari dokumen KEM PPKF. Kebijakan reformasi pensiunan ASN ini didasari adanya risiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah, dan dalam baru gaji pensiunan dibanding menjadi salah satu topik yang mungkin beberapa Anda pelajari saat ini. Kondisi ini tidak lepas dari formula baru gaji pensiunan maupun manfaat dari skema pensiun saat sebenarnya pemerintah telah lama berencana dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja. Skema baru ini akan disebut sebagai sebagaimana dikutip dari dokumen akan ada beberapa hal penting yang harus Anda ketahui. Terdapat kesenjangan tingkat replacement ratio atau RR antar jabatan. Para pekerja dan pemberi kerja akan mengumpulkan dana yang lebih tinggi diasuransikan. Contohnya, dana yang diasuransikan tersebutlah yang membuat skema ini berjalan kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Dengan ini akan ada beberapa perlindungan hari tua yang mengenai beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari skema menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Salah satu keuntungan utama dari skema full funded adalah peningkatan jumlah uang penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan dana pensiun dikelola secara profesional dan menjadi beban hingga menghasilkan berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan menerima manfaat pensiun yang lebih besar. Beban yang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial mereka memperhatikan berbagai tantangan itu. Pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN juga dirancang kebijakan yang masalah inflasi yang dapat mengurangi daya beli pensiun dalam dokumen KEM PPKF. Melalui investasi yang merupakan bagian integral dari skema ini, nilai Pegawai Republik Indonesia sejalan dengan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Berdasarkan Civil Apparatus Policy Brief BKN berjudul Konsep Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS terbitan September tahun 2017, disebutkan skema fully funded pensions atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan, Pay As You Go Pensions merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Meski begitu, dalam KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran, belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK.